Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Linda. Di video kali ini, Miss Linda akan membahas materi tentang pola dan suku-suku barisan bilangan, di mana materi kali ini dikhususkan untuk anak-anak kelas 8 di pelajaran matematika. Oke, silahkan simak videonya ya. Di video kali ini, Miss Linda akan bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama, Miss Linda akan menjelaskan tentang pengertian barisan bilangan. Yang kedua, tentang contoh aturan dari barisan bilangan. Yang ketiga, tentang menemukan rumus dan menentukan nilai suku ke N atau UN ya. Dan yang terakhir, akan ada soal latihan untuk kalian setelah kalian menyimak materi dari Miss Linda. Yuk, kita ke yang bagian pertama, yaitu tentang pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan merupakan susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Sebagai contoh, Miss Linda berikan susunan bilangannya ada 3, 6, 9, dan 12. Jika kita perhatikan, susunan bilangan ini memiliki pola, yaitu bertambah 3 untuk ke suku berikutnya ya. Atau dengan kata lain, setiap bilangan yang berurutan ini memiliki selisih yang sama, yaitu 3. 3 ke 6 memiliki selisih 3, 6 ke 9 juga memiliki selisih 3, 9 ke 12 juga memiliki selisih 3. Itulah yang dimaksud dengan susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Setiap bilangan pada barisan bilangan tersebut disebut suku barisan atau UN. Jadi suku barisan bisa kalian tulis dengan UN, dan N di sini tulisannya lebih kecil ya sebagai indeksnya. N ini melambangkan letak atau urutan pada barisan bilangan. Yuk, coba kita perhatikan di contoh yang Miss Linda berikan tadi. Ada 3, 6, 9, dan 12. Dari sana kita bisa ketahui suku pertamanya adalah 3. Suku pertama ditulis U1. Suku kedua ditulis U2, yaitu 6. Suku ketiga kita tulis U3, itu nilainya 9. Suku keempat ditulis U4, nilainya adalah 12. Jadi sesuai dengan urutan di barisan bilangan itu ya anak-anak. Dari contoh yang Miss Linda berikan ini, barisan bilangan ini memiliki 4 buah suku. Sekarang kita ke bagian kedua ya. Di bagian kedua ini, Miss Linda akan berikan beberapa contoh tentang aturan yang ada di barisan bilangan. Contoh untuk barisan dengan aturan ditambah. Nah, yang pertama, barisan bertingkat 1. Miss Linda berikan satu contoh soal ya tentang barisan bertingkat 1. Ini ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke, kita perhatikan 1 ke 3 itu bertambah 2. Sedangkan 3 ke 5 bertambah 2. 5 ke 7 juga bertambah 2. 7 ke 9 juga bertambah 2. Jadi sudah kalian lihat dengan jelas ya polanya. Setiap bilangannya akan bertambah 2. Jadi inilah yang dimaksud dengan barisan bertingkat 1. Dengan kata lain, suatu barisan dikatakan bertingkat 1 apabila memiliki selisih yang tetap dalam satu tingkat. Bisa dipahami ya? Yang kedua, Miss Linda berikan contoh nih tentang barisan bertingkat 2. Yuk dilihat contohnya. Ada 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Kita perhatikan 1 ke 3 itu bertambah 2. 3 ke 6 bertambah 3. 6 ke 10 itu bertambah 4. Apakah selisihnya sudah sama? Belum ya. Jadi coba kita perhatikan angka yang di satu tingkat ini. Coba kita hitung 2 ke 3 itu harus ditambahkan berapa ya? Ternyata ditambahkan 1. 3 ke 4 juga bertambah 1. Lalu bagaimana? Apakah sudah memiliki selisih yang tetap? Sudah ya. Jadi bertambah 1 secara tetap ke setiap
bilangan berikutnya. Nah, disinilah yang dimaksud dengan dua tingkat ya. Jadi barisan bertingkat 2 diperoleh jika memiliki selisih yang tetap dalam dua tingkatnya. Sampai sana bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke barisan dengan aturan dikali. Miss Linda berikan contoh, barisan bilangannya ada 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Di sini kita bisa perhatikan ya, dari 1 ke 2 kita peroleh dengan mengalihkan 2. Dari 2 ke 4 diperoleh dengan mengalihkan 2, ya kan? 2 kali 2 adalah 4. Selanjutnya 4 ke 8 ya dengan mengalihkan 2 juga. 4 kali 2, 8. 8 ke 16 diperoleh dengan mengalihkan 2 juga ya, yaitu 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan barisan dengan aturan dikali. Oke, di bagian C, barisan dengan aturan dipangkatkan. Miss Linda berikan contoh, barisan bilangannya ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. 1 itu sama dengan 1 kuadrat. 4 sama dengan 2 kuadrat. Arti kuadrat itu 2 kali 2 ya, artinya sama dengan 4. Sedangkan kalau 9, 3 kuadrat juga. 3 kali 3 nilainya 9. 16 diperoleh dari 4 kuadrat. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Jadi ini contoh, salah satu contoh tentang barisan dengan aturan yang dipangkatkan. Seperti itu ya, bisa dipahami. Lanjut di bagian 3, yaitu tentang menemukan rumus dan menentukan nilai suku ke N atau UN. Kita pelajari dulu bagaimana caranya menemukan rumus suku ke N atau UN dari suatu barisan. Nah, jika kalian ingin menemukan rumus dari suatu barisan bilangan, kalian harus mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku ke-2, bilangan 3 dengan suku ke-3, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, untuk bilangan N dapat dikaitkan dengan suatu bentuk aljabar dalam variabel N. Oke, untuk agar kalian lebih jelasnya, Miss Linda berikan contoh soal ya. Misalkan ada barisan bilangan 3, 6, 9, 12. Tentukan rumus suku ke N atau UN. Cara menyelesaikannya adalah, nah, dari barisan bilangan itu kalian bisa ketahui U1-nya bernilai 3, U2-nya bernilai 6, U3-nya bernilai 9, U4-nya bernilai 12. Dari setiap suku ini kalian bisa melihat polanya seperti apa ya. Oke, salah satu polanya yang bisa dibentuk adalah seperti ini ya, dimana suku pertama diperoleh dengan mengalihkan 3 dengan 1. Suku kedua yang bernilai 6 ini bisa diperoleh dengan mengalihkan 3 dan 2. 3 kali 2 hasilnya 6 ya. Sedangkan suku ketiga dengan mengalihkan 3 kali 3. Suku keempat diperoleh dengan mengalihkan 3 kali 4, dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat di sini polanya. Berarti setiap sukunya akan dikalikan dengan 3 sesuai dengan nomor atau letak urutan di setiap barisan bilangan. Jadi misalkan nanti kita menghitung suku kelima, berarti tinggal 5 dikalikan dengan 3. Suku ke-6, 6 dikalikan dengan 3. Suku ke-7, 7 dikalikan dengan 3. Begitu ya adik-adik, bisa dipahami ya. Nah, sehingga kita bisa peroleh rumus suku ke N-nya, UN sama dengan 3 kali N, dimana N ini merupakan urutan atau bilangan yang menunjukkan letak dalam suatu barisan bilangan. Seperti itu. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu menentukan
nilai dari suku ke N atau UN. Nah, kalau yang ini kebalikannya dari yang tadi ya adik-adik. Jadi kalian akan diberikan sebuah rumus dari suatu barisan bilangan. Jadi rumusnya tidak perlu dicari lagi, tetapi rumusnya sudah diberikan. Lalu kalian diminta untuk menentukan nilainya. Misalkan, nilai dari suku ke-10 berapa ya? Nilai dari suku ke-11 berapa ya? Seperti itu. Agar lebih jelasnya lagi, coba kita perhatikan contoh berikut. Diketahui UN sama dengan 2N plus 1. Nilai suku ke-10 adalah, nah jadi diberikan rumusnya ya, rumus dari suku ke N-nya ya. Nah, bagaimana cara yang mengerjakan? Kita perhatikan dulu. Kalian mempunyai rumus UN sama dengan 2N plus 1. Yang ditanya adalah suku ke-10, berarti N-nya adalah 10. Kita ganti N-nya dengan 10. U10 sama dengan 2 dikalikan dengan 10, ya, karena N-nya diganti dengan 10, ditambahkan dengan 1. Nah, lanjut kita hitung 2 kali 10 adalah 20, ditambah 1 menjadi 21. Sudah didapatkan nilai dari suku ke-10-nya adalah 21. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Miss Linda tadi, Miss Linda akan berikan kalian latihan. Jadi ada 3 soal di sini. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa bertanya, saling berdiskusi di kolom komentar. Tentunya nanti Miss Linda akan melihat komentar-komentar kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya dari Miss Linda ya. Terima kasih.